selamat hari Minggu. Di hari Minggu ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk dapat merenungkan firman Tuhan yang akan kita bahas dan renungkan di ibadah KKR GBKP di minggu ini. Saudara yang terkasih, mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan agar senantiasa dalam lindungan dan izin yang Dia berikan bagi kita, Roh Allah berkuasa dan memenangkan jiwa kita untuk memahami firman ini dengan baik. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di hari Minggu ini Tuhan masih mengizinkan mulut kami, waktu kami, hidup kami untuk dapat menyampaikan dan merenungkan firman-Mu. Agar senantiasa firman ini diterima oleh adik-adik kami di KKR. Agar senantiasa mereka bertumbuh dan berkembang dalam kuasa Tuhan yang menolong mereka. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi bahan renungan di hari Minggu ini dari kitab 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 24 sampai dengan ayat 25. Yosia menyingkirkan para pemanggil arwah dan para peramal, juga terafim, berhala-berhala dan segala sembahan menjijikkan yang terlihat di tanah Yehuda dan di Yerusalem, dengan maksud menepati perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab yang ditemukan Imam Hizkia di rumah Tuhan. Sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan seluruh Taurat Musa. Sesudah dia tidak muncul lagi raja yang seperti dia. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan di ibadah KKR di minggu ini. Shalom dan selamat hari Minggu. Anak-anak Tuhan yang terkasih, mari kita akan belajar memahami firman Tuhan yang menjadi renungan di hari ini. Satu hal yang diingatkan melalui firman ini kepada kita adalah jiwa pemberani. Apakah adik-adik kita ada yang pemberani? Pasti jawab mereka, ada. Apa keberanian yang mereka tunjukkan di dalam hidup mereka? Satu, mereka tidak takut. Mereka pemberani untuk menyatakan yang benar. Mereka pemberani untuk membela teman-temannya. Mereka pemberani dalam hal menyatakan kebenaran dan lain sebagainya. Jiwa-jiwa pemberani itu adalah salah satu mental yang seutuhnya Tuhan berikan bagi kita. Jadi ketika ada jiwa pemberani kepada kita ataupun kepada adik-adik kita, pakailah jiwa pemberani itu untuk menempatkan kebaikan di dalam hidup kita, untuk menyatakan satu perbuatan yang hebat di dalam hidup kita, apalagi untuk memuliakan nama Tuhan. Pasti setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada selalu diingatkan, jangan jadi anak yang penakut. Anak pemberani adalah salah satu bentuk anugerah yang kita terima dari Tuhan, dan kita nyatakan anugerah itu dalam perbuatan dan hidup kita sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita melihat salah satu arahan daripada firman Tuhan yang menjadi renungan di hari Minggu ini, yaitu mengenai pembaharuan ibadah yang dilakukan oleh Yosua. Sesuai dengan tema kita adalah reformator. Siapakah reformator itu? Tentunya Yosia. Berbicara tentang sosok seorang Yosia, tentu dia adalah seorang yang sangat berani. Raja yang berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Raja yang mengembalikan otoritas Allah pada kehidupan bangsa Israel. Sehingga dalam keberanian yang dilakukan Yosia apa? Kita melihat dia berani melakukan satu tindakan yang sangat spektakuler. Yang dia lakukan adalah menyingkirkan. Siapa yang dia singkirkan? Yang selama ini orang Israel yang menyembah Baal-Baal ataupun dewa-dewa yang berhala, dia singkirkan oknumnya dari kehidupan bangsa Israel. Para peramal, juga terafim, dan para penyembah berhala-berhala, dan segala sembahan yang menjijikkan di mata Tuhan, dia singkirkan dari Yehuda dan Yerusalem.
Apa maksud Yosia melakukan hal yang demikian? Apakah tidak ada tantangan yang dihadapi ketika dia melakukan satu tindakan yang cukup spektakuler pada saat ini? Tentu banyak perlawanan dan banyak sekali tantangan dan rintangan yang dia hadapi. Tapi Yosia tetap mengutamakan kehendak Tuhan. Setelah Hizkia menemukan Taurat itu, dia akan kembalikan bagaimana kehidupan bangsa Israel, bagaimana bangsa ini dituntun dan diarahkan oleh Tuhan, dan kepemimpinan hidupnya bukan terletak kepada para penyembah-penyembah berhala, tapi kehidupan seutuhnya dipimpin oleh Tuhan. Untuk mengembalikan otoritas Allah dan kedaulatan Allah pada bangsa ini, dia berani melakukan satu pembaharuan. Dia membawa kehidupan bangsa Israel lagi agar bangsa ini kembali setia menyembah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana ini kita sampaikan kepada adik-adik KKR kita? Satu hal di dalam gerakan reformasi adalah bagaimana satu pembaruan untuk perubahan yang lebih baik lagi. Itu adalah roh ataupun pesan dari reformasi. Sang reformator yang diangkatkan sebagai tokoh di hari Minggu ini, Yosia, seorang yang pemberani dan orang yang sangat taat kepada Tuhan, orang yang sangat peduli tentang peribadahan orang-orang Israel, sehingga dia berani, sehingga dari kepeduliannya itu ada tindakan yang dia lakukan. Bagaimana adik-adik kita juga kita himbau, kita didik, kita arahkan, apakah mereka peduli terhadap orang lain. Ketika mereka peduli terhadap orang lain, tentu dia tahu apa yang dilakukan oleh orang lain ataupun teman-temannya sendiri dan keluarganya. Dia tahu apa yang tidak berkenan bagi Tuhan. Karena anak-anak Tuhan yang peduli sudah kita bekali dengan firman Tuhan. Mereka tahu memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik, yang harus mereka lakukan di hadapan Tuhan. Sehingga dari pemahaman mereka tentang kehidupan beribadah yang sesungguhnya, mereka menjadi sang reformator juga bagi temannya. Kalau lagi ibadah itu tidak boleh mengganggu teman. Kalau lagi ibadah itu dengan menunjukkan sikap sopan dan serius mendengar firman Tuhan. Kalau yang namanya ibadah itu memberi waktu dan kehidupan yang terbaik bagi Tuhan, itu adalah pemahaman sejak dini. Jika ketika satu saat mereka melihat ataupun melakukan satu tindakan yang baik dalam ibadah, tentu mereka merasa tertegur oleh Tuhan. Karena apa? Sikap yang baik dalam beribadah itu bagaimana? Mereka sudah dibekali. Begitu juga bagi kehidupan orang-orang Yehuda dan Yerusalem. Yosia tahu apa yang baik yang harus dilakukan oleh bangsa ini. Dia bersusah payah dengan keberanian yang begitu hebat untuk membawa bangsa ini kembali dengan baik menyembah Tuhan, dengan setia dan melakukan peribadahan yang layak bagi Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita bandingkan juga di dalam kitab Galatia pasal 2, bagaimana sang reformator juga ada di situ, yaitu Paulus. Paulus adalah seorang yang melakukan perubahan yang sangat signifikan di dalam hidupnya ketika dia sudah mengenal Yesus. Artinya, segala sesuatu perubahan yang kita lakukan berarti perubahan yang lebih baik lagi yang kita nyatakan di dalam hidup kita. Paulus tidak segan-segan, Paulus tidak takut. Paulus menjadi seorang yang sangat berani mengubah hidupnya dan mengubah orang lain untuk mengenal Yesus dan hidup di dalam Yesus. Kita di hari Minggu ini juga, mari kita saling mengubah untuk mempertajam iman kita kepada Tuhan. Hidup di dalam Tuhan, mengenal Yesus lebih baik lagi adalah impian dan harapan yang wajib kita nyatakan di dalam hidup kita. Jadilah sebagai agen perubahan yang lebih baik. Jadi reformator untuk kehidupan kita saat ini, membawa orang lain, menerapkan di dalam diri kita agar perubahan menjadi lebih baik, menjadi harapan kita agar nama Tuhan tetap kita muliakan. Selamat mengikuti ibadah KKR di hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas lawatan dan kebaikan yang Kau berikan bagi kami. Firman ini menguatkan kami dan memampukan kami untuk menjadi pelaku firman yang hidup. Berkati seluruh pelayan KKR dan anak-anak kami KKR, agar firman ini menguatkan mereka, berakar firman yang bertumbuh di dalam jiwa dan raga mereka. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.